Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dokter Fikri, belum berganti ya. Sebenarnya sudah niat enough dari per YouTubean last postingan video yang kemarin. Tapi melihat fenomena yang berkembang di masyarakat, terutama ada masif campaign berkaitan dengan MBG, makanan bergizi gratis. Kalau kata ketua BEM UGM, gratis ndasmu. Jadi ada campaign masif ya, kita nggak tahu ini dipandu atau oleh BGN atau tidak, tapi nggak mungkin lah. Ini pasti dipandu oleh pihak yang berkepentingan, oke? Dan yang paling berkepentingan dengan MBGs ini ya BGN, Badan Gizi Nasional, yang ketuanya si botak itu kan. Nah, jadi begini, bro, katanya bergizi, tapi kok pakai susu kemasan formula berlaktosa, itu loh. Ini problem yang sejak awal kita sampaikan berkali-kali, makanya tolong ini dimasifkan biar sampai ke kepala botak si ketua MBGs itu, ya. Saya bilang kepala botak ketua MBGs ya. Tolong sampaikan dengan semua pakar nutrisi yang ada di dalam situ, jangan tutup mata dengan fenomena bahwa orang Asia itu, orang Indonesia itu di atas 70 sampai 90% intoleran terhadap laktos. So jangan matikan perlahan. Ini intoleransi secara genomik, genetik, kita intoleran terhadap laktosa. Kok membangun kecerdasan, membangun mental, membangun apa semua itu, kok dikasih susu formula berlaktosa? Otak kalian di mana? Brengsek nggak? Brengsek lah. Ini bahasa rakyat, brengsek kalian. Gitu loh. Entah dengan bahasa halus apa lagi. Memang betul negara kita ini dalam pengambilan polisinya itu nggak pernah based on scientific, nggak pernah dipandu oleh sains. Itu loh. Dipandu oleh kepentingan bisnis. Kita nggak tahu ada apa di situ dari penggunaan susu berlaktosa itu. Masa dikasih merek-merek yang ada di Indomaret itu, Pak? Aduh, bro botak, denger nih. Atau kita debat di mana? Debat di BGN, debat di Komisi 9, debat di mana? Di halaman depan istana. Ayo, kumpulkan pakar nutrisi terbaik yang kalian punya, tapi pakar manusia, jangan pakar serangga. Nggak bisa loh Pak, apa ya, nggak masuk ya. Kita mau bilang lebih dari 70 sampai 90% orang Indonesia termasuk anak-anak itu intoleran terhadap laktosa, Pak. 90% kalau data yang saya punya. 90% lebih. Bahkan di atas 95% kita orang Indonesia intoleran laktosa. Kok anak-anak kasih dengan dalih gizi, kasih susu formula berlaktosa itu, mau bunuh pelan-pelan, mau bikin orang ini bodoh pelan-pelan, mau bikin dia malnutrisi pelan-pelan. Makanya ya, kalau ada Gen Z hari ini, banyak mengaitkan anak-anak Gen Z hari ini dengan depresi atau berkaitan dengan gangguan mental. Ya, anak-anak Gen Z ini besar dengan susu formula berlaktosa. Mungkin ini efek panjangnya. Gitu loh. Jadi kita mau we will do the same thing foolish and idiot. Hai, botak, mikir lo. Si botak itu ya, kita nggak mau sebut nama ente. Gitu loh. Tapi masa ya,
Ini anak-anak bangsa loh, anak-anak di kampung yang nggak tahu apa-apa sudah sebegitu. Saya sepakat ini paket ini, konsumsi ini bukan untuk kenyang, tapi untuk asupan nutrisi. Tapi you tahu nggak, dengan you beri susu formula berlaktosa itu justru malabsorpsi dari semua nutrien yang ada. Gitu loh, bro, botak. Brengsek nggak? Brengsek lah. Brengsek, dia nggak hanya malabsorpsi dalam pencernaan, dia masuk, kalau malabsorpsi itu malabsorpsi ya. Jadi nutrisi yang kita makan masuk ke lambung, ini dengar baik-baik nih, botak ya. Dengar baik-baik. Nutrisi yang kita masukkan ke mulut sampai di lambung, ke usus halus sampai ke usus besar, itu kan ada proses penyerapan di situ. Nah, laktosa ini menghambat proses penyerapan di situ karena kita ada problem dalam genomik kita. Beda sama Denmark, nggak intoleran mereka. Kita orang Indonesia intoleran laktosa. Jadi dengan adanya laktosa, justru nutrisi itu nggak bisa diabsorpsi secara maksimal. Anak kenyang, lambungnya penuh, tapi selnya lapar, gitu loh. Masa ini aja ente nggak tahu, botak? Ya Allah, botak kepala BGN. Kita lihat ente aja enak pak. Karena depan presiden, you bilang 1 SPPG 1 hari 1 ekor sapi. Kalau itu kejadian habis sapi di sini. Ini cuma kampung kecil. Ente bilang 1 porsi makan 1 ekor ikan. Faktanya mana, bro? Pisang udah nggak layak konsumsi, telur udah pecah. Tahu nggak, telur itu kalau dia pecah, dia terekspos dengan dunia luar. Kalau kemasannya nggak higienis, suhunya nggak maksimal, busuk dia. Jadi bukan nutrisi yang sampai ke rumah anak-anak itu. Gitu. Makanya kenapa saya mendukung bubarkan BGN biar si botak itu selesai dari kepala BGN-nya, oke? Transfer langsung ke orang tua, Pak Presiden. Transfer langsung ke orang tua. Ibu-ibu Indonesia akan kasih jempol Pak Presiden. Mantap. 1 bulan 450.000. Itu bisa berkali-kali lipat efeknya buat anak mereka. Tapi kalau ini dengan pola begini terus masif campaign seperti ini untuk coba mengcounter isu beberapa hari yang berkembang di masyarakat, memang sampai di sini itu prihatin kita lihat komposisi menunya. Jadi mulai hari ini, per hari ini saya lihat kayaknya komandonya tadi malam itu, perintahnya kan tadi malam. Masif campaign, susu formula, Masya Allah. Itu lebih celaka lagi, itu lebih tragis lagi. Kita intoleran laktosa. Why? Anak-anak you kasih susu berlaktosa. Kita mau tuntut ini bisa sebenarnya, biar orang tua yang tuntut lah. Anak-anak kalian diracun pakai laktosa, tanda petik racun ya, karena kita intoleran. Sel tubuh kita nggak mau laktosa. Why you kasih laktosa? Mendingan you sendiri yang minum itu, botak. Gitu loh. Kepala BGN botak. Nggak tahu otaknya botak nggak? Maka pikiran nggak tahu di mana. Ya, maaf ya agak keras, tapi kayaknya dengan pembagian susu formula berlaktosa ke anak-anak nggak bisa terima pak, karena jurnal semua bilang nggak bisa. Dia menghambat kognisi bukan mencerdaskan. Dia menghambat pertumbuhan, makanya banyak stunting di kita. Sudah kasih susu kok masih stunting. Laktos, problemnya genomik, problemnya levelnya sangat seluler. Biological and molecular level, botak, gitu loh. Ya Allah, marah ya, memang marah lah. Anak-anak itu loh di kampung, ya terus kasih begitu, masih begitu. Why? Ada apa ini? Katanya bergizi, kok kasih nutrisi yang mengandung laktosa? Cognition jangka panjang menurun, stunting dia, pertumbuhan terhambat, pertumbuhan tulang ya udah, gampang infeksi, mudah stres, mudah depresi dan lain sebagainya. Karena kenapa? Problemnya di malabsorpsi nutrisi itu. Yang terjadi di sistem pencernaan karena ada laktosa di situ. Gitu loh. Oh nggak mencret kok, nggak ini. Itu efek akut, tapi efek kronik jangka panjang atau dalam kedokteran istilahnya asymptomatical effect
on the brain, oke, dia menghambat cognition, dia mengganggu dunia mental. Gitu loh Pak. Botak itu harusnya cerdas, bukan dungu, begitu loh. Kayak ente, kepala BGN. Kita marah, ya, karena anak-anak itu intoleran laktosa, tapi kenapa you kasih laktosa? Saya Dr. Fikri, ya, saya siap. Kita bicara di mana ini? Di halaman depan istana, di Komisi 9 DPR RI, atau di mana? Atau di forum rakyat? Biar rakyat yang adili. Nggak bisa. Jangan. Must based on scientific evidence. Kan presiden kita begitu. Rasional. Connect ke buku. Why? Policy not based on scientific evidence. Karena kepentingan industri di situ. Kepentingan bisnis di situ. Brengsek lah. Saya Dr. Fikri, saya undur diri. Salam.